biasa ya adik-adik. Oh iya adik-adik, ini udah hari Minggu lagi, kita akan ibadah. Walaupun kita ibadah secara virtual atau dari YouTube atau online, tapi sukacita dari Tuhan Yesus tidak pernah berkurang sama kita ya. Kita akan memulai ibadah kita saat teduh sambil menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kembali kami anak-anak-Mu Bapa datang mengucapkan syukur kami kepadamu. Bapa, terima kasih atas segala berkat anugerah kuasa yang masih Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga pada hari Minggu ini kami masih bisa beribadah, walaupun kami beribadah secara online. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, tetap memberkati kami. Bapa, berkatilah kami yang akan memulai ibadah kami ini, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah persembahan yang akan kami kumpulkan nanti dalam menjadi berkat bagi-Mu dan dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Berkatilah juga nanti guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Nya, kiranya Kau memberkati firman-Nya agar tidak kami hanya dengarkan tetapi dapat kami lakukan, biarlah kami dapat menjadi pendengar yang baik dan juga pelaku firman yang baik. Bapa, berkatilah ibadah kami ini, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian kita hari ini, Kurasa Bahagia. Adik-adik sambil berdiri ya, Tante nampak loh dari sini siapa yang gak berdiri. Berdiri ya, kita nyanyi dengan sukacita sambil bertepuk tangan. Ayo kita angkat lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Baiklah adik-adik, kita akan kembali memuji Yesus. Kita mengangkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus. Karena apa? Karena walaupun di pandemi saat ini kita tetap menerima cinta Tuhan. Jadi kita harus tetap bersama Tuhan, kita harus tetap mengikut Yesus. Jadi kita akan mengangkat lagu pujian ini, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus.
firman yang akan dibawakan oleh Ibu Hombing. Tetapi sebelum itu kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan juga kita mempersiapkan Alkitab kita ya, karena kita nanti akan juga mendengarkan firman. Terlebih dari itu kita juga mempersembahkan apa? Uang persembahan. Kita bisa ngasih ke gereja, ke Pak Pendeta, ataupun ke teacher, ataupun ke tante-tantenya guru sekolah minggu. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman, kita angkat lagu pujian kita, Firman Jadi Manusia. Baiklah adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Kami kembali bersyukur di hadirat-Mu Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa memelihara hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Secara khusus di sepanjang 1 minggu ini, kami sungguh bersyukur karena Tuhan masih memelihara dan memberkati hidup kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Bapa, kami juga mengucap syukur jika di dalam situasi pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa dan negara kami, Tuhan masih melindungi kami, terutama anak-anak kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang melawat bangsa dan negara kami ini, bahkan terutama untuk COVID yang begitu melanda, biarlah Engkau yang senantiasa menjamah dan memberkati bangsa dan negara kami ini, sehingga COVID ini Tuhan segera berlalu dan kami anak-anak Tuhan boleh melakukan aktivitas kegiatan kami tanpa takut satu apapun, terutama untuk beribadah sekolah minggu secara langsung tatap muka di rumah-Mu yang kudus ini bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu kami, hanya dengan berkat pertolongan daripada Tuhan. Ini harapan kami, inilah permohonan kami, bahkan ini kerinduan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau undang Roh Kudus Tuhan untuk mengurapi kami, untuk memberikan telinga yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu kami yang berada di rumah. Bahkan berikan mereka hati yang mau memperhatikan firman-Mu dan berikan mereka kekuatan kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup mereka. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan kebodohan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak datang di hadapan-Mu dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Ini doa kami, dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam semuanya. Iya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tadi tantenya sudah mengingatkan untuk mempersiapkan Alkitabnya. Ayo sekarang Ibu ingatkan lagi, Ibu kasih waktu 5 detik. Ya, Ibu hitung dari hitungan kelima, semuanya sudah memegang Alkitab. 5, 4,
3, 2, 1. Ya, semuanya sudah siap dengan Alkitabnya kan? Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Tapi sebelum kita buka Alkitab, Ibu mau tanya, siapa adik-adik atau anak-anak sekolah minggu kami yang gemar dengan memberi? Baik itu di sekolah, di rumah, dengan tetangga, teman-teman. Memberi apa saja yang bisa diberikan atau memberikan apa yang diperlukan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayo tunjuk tangan, angkat tangannya, siapa yang suka memberi? Ya puji Tuhan, walaupun di rumah ibu nampak dari sini ada yang angkat tangan. Ya puji Tuhan ya. Ya, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu dengan tema memberi dengan sukacita. Ya, kita harus memberikan segala sesuatu dengan sukacita. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita dulu baca dulu firman Tuhan. Kita ambil dari 2 Korintus 8. 2 Korintus 8. Sudah dapat adik-adik? Ayat 1 sampai 5. Ya. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Adik-adik baca di rumah dan ibu akan bacakan dari sini dalam perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Tuhan, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, kenapa ibu tadi bertanya siapa yang suka memberi? Perikop kita hari ini mengajarkan kita untuk memberi dengan sukacita. Di dalam kekristenan dikatakan ada 3 pertobatan, ya. Pertobatan pikiran yaitu berpositif thinking. Jangan sering menganggap bahwa segala sesuatunya itu atau berprasangka buruk, ya. Misalnya ini contoh, nanti kalau ada kawannya di sekolah yang bisik-bisik, kiranya dia yang diceritai. Aku kan yang diceritai. Orang itu bisik-bisik menceritai aku kan. Gitu, itu namanya berpikir negatif. Jadilah berpikiran positif. Ya jangan langsung berharap kalau mereka ada teman yang bercerita atau pas kita lewat ada teman yang ketawa langsung kita berpikir pasti aku yang diketawain. Itu nggak boleh. Itulah yang dibilang pertobatan pikiran. Nah, kalau dibilang kedua pertobatan hati, yaitu pertobatan hati. Sebagai anak Tuhan kita harus rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Misalnya kalau kita melihat anak-anak yang kurang beruntung seperti kita, atau kita melihat anak-anak yang tidak sempurna seperti kita, lalu jangan kita bilang aku nggak mau berteman sama kau orang jelek, kau gini-gini, kau jorok. Nggak boleh ya adik-adik ya. Itu namanya tidak rendah hati. Tidak boleh. Itu berarti memilih teman. Tuhan tidak mau melihat anak-anak Tuhan kalau anak-anaknya tidak rendah hati, memilih teman. Nah, yang terakhir yaitu pertobatan dompet. Ya. Nah, apa itu? Iya, kita harus memberi dengan rendah hati. Seperti yang kita baca tadi,
di jemaat Makedonia, mereka itu sebenarnya dalam keadaan kesulitan. Banyak mereka itu dalam kesulitan, dalam arti kata mereka ada yang miskin, mereka ada yang kurang beruntung. Tetapi mereka walaupun dalam kondisi penderitaan, kondisi kemiskinan, mereka tetap mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayan-pelayan Tuhan atau melalui murid-murid Tuhan. Ya, mereka tetap mau memberi dengan apa yang tidak mereka punya sekalipun, tapi mereka yakin bahwa apa yang mereka berikan itu jika diberikan dengan tulus, Tuhan akan memberkatinya. Ingat enggak lagu sekolah minggu kita yang memberikan dengan tulus? Ya, Tuhan akan memberkati. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu. Itu kan? Jadi anak-anak harus memberi dengan tulus. Walaupun kita beribadah di rumah, tidak langsung ke gereja, sudah berkali-kali dikatakan, kita harus tetap mengumpulkan persembahan. Ya, itu namanya kita memberikan dengan tulus kepada Tuhan melalui gerejanya. Nah, yang kedua, memberi dengan tulus. Misalnya nih contoh, kalau di sekolah ada teman yang tidak mempunyai buku atau tidak mempunyai pena. Ya, kalau kita punya lebih dari satu, kita bisa kasih, kita pinjam. Jangan kalau si teman tadi tidak punya pena atau tidak punya buku, kita punya dua, langsung kita bilang, hore, ini aku ada dua, tapi aku nggak mau ngasih loh. Itu namanya pamer, tapi tidak mau berbagi. Itu tidak boleh. Kalau teman kita nggak punya, kita punya, kita boleh berbagi supaya kita sama-sama bisa mengerjakan tugas. Kamu dapat nilai, temannya juga dapat nilai adik-adik. Nah, kamu malah dapat nilai plus nanti. Yaitu nilai plusnya dari Tuhan, karena kamu sudah menolong temanmu, sudah memberikan pertolongan kepada temanmu dengan tulus. Tapi ingat loh adik-adik, jangan pernah memberikan sesuatu tetapi mengharapkan imbalan. Ya, siapa di sini yang sering memberikan mengharapkan imbalan? Misalnya nih contoh, kalau kamu disuruh mama di rumah, nah belikan dulu ini atau ambil dulu ini. Iya mak, tapi aku minta uang ya, aku mau dibayar. Kalau misalnya disuruh beli sesuatu ke warung, nanti kalau ada sosoknya harus sama dia. Itu namanya memberikan tenaga kepada orang tua tetapi mengharapkan imbalan. Atau yang kedua, ada temannya lupa mengerjakan PR di sekolah, lalu dia aku minta tolonglah, lihat PR-mu, aku tadi lupa loh gitu. Nah, kamu ngasih tapi dengan catatan, aku mau ngasih kamu contek tugas, tapi ada imbalannya, kamu nanti harus beli bakso bakar sama aku. Nah, itu tidak boleh adik-adik ya. Kita harus menolong orang lain, kita harus memberi dengan tulus, menolong dengan tulus, dengan cinta kasih yang dari Tuhan, supaya apa yang kita perbuat Tuhan akan memberkati. Ya, jadi bukan hanya memberikan kepada teman, memberikan kepada orang tua, tetapi kita harus terutama memberikan kepada Tuhan dengan tulus. Baik itu memberikan hati kita kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang ini, memberikan waktu kita beribadah kepada Tuhan walaupun ibadah di rumah melalui virtual. Memberikan pikiran kita, memberikan hati, waktu kita dengan tulus beribadah kepada Tuhan, itu sudah lebih dari cukup, dan Tuhan akan memberkatinya, menggantinya berlipat kali ganda. Jadilah anak-anak kami yang di rumah walaupun mengikuti ibadah ini secara virtual, mau memberi dengan sukacita seperti jemaat-jemaat yang ada di Makedonia. Walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam keterbatasan, mereka senantiasa memberi dengan sukacita. Inilah yang bisa Ibu sampaikan.
Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman kita untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya baiklah adik-adik, kita akhiri ibadah kita ini dengan berdoa. Nanti di akhir doa Ibu kita sama-sama doa Bapa kami, lalu kita nyanyikan Bapa terima kasih. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur di hadirat-Mu ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari yang indah ini, untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan lewat ibadah sekolah minggu kami, sekalipun melalui virtual. Bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang menopang, menolong, bahkan memampukan kami, secara khusus anak-anak sekolah minggu kami, untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak kesukaan di hadapan orang tua, keluarga, masyarakat, terutama di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Nabi Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Enggak masuk. Enggak. Ulang-ulang Bapak terima kasihnya. Oke. Siap 1 2 3. Saya dikit deh. Amin adik-adik, saat teduh sebentar. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.